Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya bersama rekan-rekan sangat bersyukur masih mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dalam bersaat teduh. Kami bersyukur kami mendapat kesempatan melayani saudara dan semoga apa yang kami kerjakan benar-benar boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya. Hidup itu benar.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami sampai selama-lamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, kami mau hidup menurut yang Kau mau. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Tapi bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini masih boleh kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, menikmati indahnya hadirat-Mu, Allah dan Raja kami yang berdaulat atas hidup kami. Bapa, sekarang sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami rindu mendengarkan suara-Mu, menerima sesuatu dari pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pembacaan di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ya, puji Tuhan, kita masih boleh secara berurutan oleh kasih karunia Tuhan membaca berurutan dari Perjanjian Baru. Ya, Ibrani pasal yang kelima. Saya yakin saudara masih ingat latar belakang kitab Ibrani, siapa penulisnya dan untuk siapa ayat-ayat ini ditulis, apa tujuannya dan lain sebagainya. Saya tidak ulang lagi ya. Ayat kelima, pasal yang kelima, ayat yang pertama mulai. Puji Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri,
tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan. Saya yakin ayat 12 sampai 14 sangat sering sekali saudara dengarkan. Jadi saya tidak ulangi lagi, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, sebenarnya tentang hal ini masih banyak yang harus dijelaskan. Maksudnya tentang apa? Tentang Kristus menurut peraturan Melkisedek dan lain sebagainya, ya. Dan apa yang akan diterangkan oleh Rasul Paulus itu begitu dalam. Bagaimana Kristus bisa menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan lain sebagainya. Untuk dapat mengerti hal itu, perlu seseorang yang benar-benar mengerti kitab suci, perlu benar-benar mengerti ajaran tentang Kristus. Tetapi sayang sekali dia berkata, tapi aku gak bisa ajarkan ini semuanya, karena kamu seperti anak kecil. Kamu masih perlu susu, bukan makanan keras. Padahal ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Susu itu menunjukkan firman yang sangat simpel, yang mudah untuk dicerna, ya, yang tidak perlu pemikiran yang mendalam. Saudara gampang sekali untuk mencernanya. Tetapi ada yang dinamakan makanan keras, firman yang ketika untuk mencernanya, saudara betul-betul perlu konsentrasi. Saudara benar-benar perlu memperhatikan dengan seksama dan mempelajarinya dengan seksama, dan itu dikatakan untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih sudah bisa membedakan yang baik daripada yang jahat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu seberapa jauh ya kita sudah ikut Kristus. Apakah sampai hari ini yang kita cari hanyalah firman-firman yang mungkin gampang, mungkin hanya penuh berisi guyonan, gurauan saja, ya. Firman-firman yang menyenangkan kita ketika pulang, kita senang karena mendengarkan gurauannya, ya, yang banyak sekali, firmannya sedikit, isi firmannya sedikit, gurauannya banyak, dan seringkali itu yang disukai orang. Tapi sebenarnya itu adalah tipe-tipe makanan yang ringan, susu, ya. Memang orang yang baru percaya Yesus tentu tidak bisa diberi makanan yang keras, firman yang betul-betul mendalam, yang dari ayat ini dan dipelajari dengan begitu mendalam.
tentu mereka tidak bisa menerima karena mereka baru percaya Yesus. Tapi bagaimana dengan saya dan saudara? Ya, semoga saudara dan saya makin dalam, makin dewasa dalam Kristus, ya. Tidak hanya mau firman-firman yang mudah-mudah saja, tetapi juga punya kemauan untuk menerima firman yang keras, yang walaupun mungkin tidak mudah untuk dicerna, ya, tidak mudah untuk dicerna sepintas lalu, tapi saudara mau pelajari sungguh-sungguh apakah benar ini dari Tuhan, apakah benar-benar demikian ajaran dari Tuhan. Orang Kristen mari semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita mengenal seseorang makin dalam, makin kalau bukan sepintas lalu, makin butuh sesuatu yang pengenalan yang dalam, pelajaran atau pertemuan yang mendalam dengan orang itu, perlu sering omong-omong begitu ya, baru kita bisa mengenal orang itu lebih dalam. Tapi kalau kita hanya sepintas lalu, ya kita hanya kenal orang itu sepintas lalu. Semoga saudara tidak hanya kenal Tuhan sepintas lalu, ya, tapi sungguh-sungguh mau lebih mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, semoga renungan hari ini menguatkan, memberkati, dan menjadi berkat bagi hidup kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, sungguh kami berterima kasih. Kami mau belajar semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami mau belajar semakin mengenal Engkau Tuhan, mengenal setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu firman itu adalah pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Dan lebih daripada apa yang kami renungkan hari ini, kami sungguh percaya Tuhan sudah berbicara secara langsung kepada kami. Ada ayat-ayat yang akan menjadi berkat bagi hidup kami secara pribadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan. Yuk kita akan doa buat orang-orang, teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Mari kita doakan untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan doa sama-sama. Haleluya. Baik, sudah ya. Kita lanjutkan doa kita ya. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman kami seluruh dunia yang masih menderita siksa, aniaya, baik itu karena firman-Mu maupun karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Bapa, kami terus berdoa, kuatkan mereka dan keluarga mereka, berikan sukacita, damai sejahtera di tengah penderitaan. Kami percaya damai sejahtera-Mu melampaui segala akal itu ada dalam hidup mereka. Kalau boleh, lepaskan mereka dari segala siksa, derita dan aniaya itu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa bagi bangsa negara yang kami cintai, Indonesia yang tercinta. Tuhan, kiranya Engkau akan terus memberkati bangsa negara kami Indonesia. Pemulihan terjadi, penuaian jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan terjadi atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa berkat-Mu ada atas Indonesia. Dan ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, umat-Mu yang ada di Indonesia, bahkan bangsa kami semuanya. Ampuni dalam nama Yesus. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Kiranya melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, hamba juga bersama-sama kami semuanya berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan
Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berikan hati yang tulus, ikhlas melayani Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini beserta dengan keluarga mereka. Berkati kami semuanya dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan. Cukupkan segala apa yang kami perlukan dan keluarga kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi untuk kami dapat lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan. Jemaat-jemaat dimanapun berada yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu, kami juga berdoa, Bapa, kiranya Kau berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah. Kau jaga, lindungi, agar mereka dan seisi keluarga mereka tidak ada yang terhilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bersatu hati, karena kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Kami berdoa buat setiap orang yang sakit hari-hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah. Kiranya Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah terjadi karena kesalahan kami, Bapak, kiranya Kau ampuni, tunjukkan salah kami di mana, dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh. Dan kami juga berdoa dalam semua masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersatu hati bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus terikat dalam dosa, terikat dalam kuasa perdukunan, kuasa kegelapan. Maka kami ikat, kami patahkan segala kuasa kegelapan itu, kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus menguasai, menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk permohonan doa pribadinya masing-masing, ya. Yuk kita akan doa sama-sama. Baik, sudah ya. Yuk kita akan tutup dalam doa. Sekarang Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa, kiranya Kau memberkati keluarga kami, amin, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala hal, dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.